Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zulfa Putri Liana, nomor induk 21104060029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Utsmaniyah di bidang pendidikan yang terdiri dari pendahuluan, perkembangan pendidikan zaman pertengahan, dan perkembangan pendidikan zaman modern. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu sekitar 3 abad, mereka pindah ke Turki, kemudian Persia dan Irak. Wilayah kekuasaan Utsmani sejak abad ke-16 sangatlah luas, membentang dari Budapest bagian utara sampai ke Yaman. Sampai abad ke-17, Turki Utsmani masih menikmati masa kejayaan, hingga terlihat pudar ketika Sultan Sulaiman meninggal dunia yang mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan antara putra-putranya. Pada awal abad ke-18, Turki Utsmani berusaha mengembalikan kejayaan dengan cara melakukan reformasi secara terus-menerus, baik dalam kegiatan ekonomi maupun pendidikan. Masyarakat Turki Utsmani merupakan masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang perang. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian pokoknya ialah kemajuan di bidang militer dan pertahanan. Sehingga pada bidang ilmu pengetahuan jauh berada di bawah bidang militer dan pertahanan. Abudinata juga menjelaskan bahwa kondisi pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani setelah Mesir berada di bawah kekuasaan Turki, kitab-kitab di perpustakaan dan barang-barang berharga di Mesir dipindahkan ke Istanbul. Selain itu, Abudinata juga membagi 2 periode pada perkembangan pendidikan di Turki Utsmani. Yang pertama ialah perkembangan pendidikan pada zaman pertengahan. Perkembangan pendidikan pada masa kerajaan Turki Utsmani tidak dapat dipisahkan dari budaya dan kondisi sosial politik. Budaya Turki merupakan perpaduan dari kebudayaan yang ada pada Persia, Bizantium, dan Arab. Pada budaya Persia banyak ajaran mengenai etika dan tata krama dalam kehidupan istana. Masalah organisasi pemerintahan dan kemiliteran mereka mendapatkan ilmu dari Bizantium. Sedangkan dari kebudayaan Arab mereka mendapatkan ajaran mengenai ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak banyak mengalami kemajuan, hanya beberapa aspek yang mengalami kemajuan seperti kehidupan keagamaan. Saat itu ulama menduduki jabatan penting pada negara dan masyarakat. Ulama sebagai pejabat tinggi agama berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan. Pada masa ini, madrasah mulai berkembang menjadi zawiyah untuk merintis jalan kembali kepada Tuhan di bawah pimpinan guru. Ilmu pengetahuan keislaman seperti fikih, tafsir, dan ilmu kalam tidak mengalami perkembangan. Karena latar belakang Turki Utsmani adalah bangsa yang suka berperang, maka melakukan perluasan wilayah menjadi fokus perhatiannya. Sedangkan pada pendidikan dan kebudayaan tertinggal dan kurang mendapatkan perhatian lebih. Akibatnya, ketika Barat mulai bangkit di bidang militer, para penguasa Turki Utsmani tidak berdaya menghadapi gempuran Barat. Sejarah membuktikan bahwa suatu negara atau bangsa yang tidak menghiraukan pendidikan, lama-kelamaan akan ketinggalan dan ditinggalkan oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan pendidikan pada zaman modern. Pada masa Mahmud II, dinilai sebagai penggagas reformasi Utsmani, khususnya perubahan pada bidang pendidikan. Ia ingin merubah madrasah tradisional mengikuti zaman saat itu dan mengikis buta aksara. Pada kurikulum baru itu dimasukkan mata pelajaran umum. Di madrasah itu diajarkan bahasa Perancis, ilmu bumi, sejarah, dan ilmu politik. Selain itu, Sultan Mahmud II juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Untuk sekolah kedokteran dan sekolah pembedahan digabung dan menggunakan bahasa Perancis. Dengan demikian, memasuki abad ke-19 dan ke-20, Kerajaan Turki Utsmani telah mengadakan reformasi di bidang pendidikan. Sultan Mahmud II mulai menyadari bahwa penyebab kekacauan dan kemunduran pemerintahan salah satunya adalah karena kurangnya pendidikan. Kerajaan Utsmani memang cenderung tertutup, tetapi Kerajaan Utsmani telah mencatat berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Perkembangan pada tradisi sastra atau budaya cukup kaya dan mengesankan.
Perkembangan berikutnya, intelektual, sastra, dan budaya, mereka kembangkan di bawah para amir. Dalam bidang sastra, prosa, Kerajaan Utsmani melahirkan dua tokoh terkemuka, yakni Khatib Chalebi dan Elfia Chalebi. Karya terbesar Khatib Chalebi ialah Kasyif al-Yunun fi Asma'i al-Khutub wa al-Funun. Sementara karya dari Elfia Chalebi ialah Sehayatme. Dalam kaitannya dengan pendirian madrasah atau lembaga pendidikan di masa Turki Utsmani merupakan kelanjutan keberadaan madrasah dari masa sebelumnya. Pembedanya adalah lebih maju karena telah memiliki kurikulum tersendiri. Saat itu, madrasah memberikan kesempatan yang sama terhadap semua orang untuk mendapatkan akses pendidikan. Madrasah didirikan dengan tujuan menjadi bagian penting dan utama dari kehidupan sosial, terutama untuk memenuhi kebutuhan intelektual. Madrasah sebagai pusat pendidikan dan kesetaraan terus menyebar seiring dengan bertambah luasnya kekuasaan Turki Utsmani. Pada periode sebelum berkuasanya Sultan Mahmud II, pendidikan di madrasah ditekankan pada studi agama. Namun, akhirnya madrasah juga memasukkan bahan ajaran lainnya. Di madrasah tertentu juga dijelaskan mengenai ilmu kedokteran dan astronomi. Hal ini mendorong untuk pendirian rumah sakit dan observatorium. Dari video ini kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan pada masa kerajaan Turki Utsmani kurang mendapatkan perhatian jika dibandingkan dengan kekuasaan politik dan kekuasaan militer. Satu-satunya yang banyak mendapatkan perhatian adalah kemajuan di bidang sufi, tetapi itu hanya dijadikan sebagai kompensasi bagi para penguasa Turki. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.